4. Pati Danurweda, tokoh penting dalam Serat Dharmasarana, setelah Prabu Dipayana. Prabu Yudayana, Pati Dwara adalah Patih Danurweda. Patih Danurweda, Danurwenda, adalah putra Raden Antareja, Anantaraja, dengan Dewi Ganggi. Putri Prabu Gangga Pranawa Raja dari negara Tasik Gangga Suwandono, DKK. Tanpa tahun, 118. Dengan demikian ia adalah cucu Arya Werkodara. Penyebutan Pati Dwara hampir selalu diikuti Pati Danurweda, jadi hubungan keduanya sangat dekat. Kedua pati tersebut selalu bahu-membahu dalam mengabdi maupun mendampingi pemerintahan Prabu Dipayana, Parikesit, sampai Prabu Yudayana. Hanya bedanya, apabila dalam Serat Dharmasarana II dan Serat Yudayana muksanya Pati Dwara karena kasus tuduhan Dewi Gendrawati, maka mangkatnya Pati Danurweda karena pertempurannya melawan Arya Drawaya Anung Tejowirawan, 186/48. Perwatakan Patih Danurweda hampir sama dengan perwatakan Patih Dwara. Ia pun seorang patih yang setia dan bakti pada raja, patuh pada perintah, bertanggung jawab, luhur budi, adil lagi bijaksana, berpandangan luas, menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan terutama ilmu kesempurnaan, kebatinan, peranan dan keterlibatannya dalam tata pemerintahan di kerajaan Ngastina. Maka setiap kali Prabu Dipayana mengadakan pengadilan pada rakyatnya yang berselisih, ia hampir selalu dimintai pertimbangan dan penilaiannya. Di antara pandangan yang diberikannya adalah dalam kasus perselisihan Kisarana, Kisaruna dan Sami. Hanya ketika Prabu Dipayana pergi meninggalkan pesanggerahan di hutan Palasara dan Patih Dwara secara diam-diam menyusul Baginda, maka Pati Danurweda bersama bala tentaranya tetap ada di pesanggerahan sampai Baginda kembali. Sewaktu Prabu Yudayana berkunjung ke pertapaan Tirwa Awarna di Gunung Manikmaya, dan di sana Baginda kawin dengan Dewi Sadu, putri pamannya, maka Patih Dwaralah yang selalu menyelamatkan keluarga raja dari usaha balas dendam Roh dan Hyang Suela. Dalam hal ini, Pati Danurweda tidak banyak melibatkan diri, karena Pati Dwara melakukannya secara diam-diam. Tetapi meskipun demikian, hampir setiap peristiwa penting yang dihadapi Prabu Dipayana, maka Pati Danurweda dan Patih Dwara membantu Baginda. Oleh karena cinta bakti serta kesetiaan Pati Danurweda terhadap raja sangat besar, maka sebaliknya Prabu Dipayana pun menaruh kasih dan memperhatikan Patih Danurweda. Hal itu ditunjukkannya, sewaktu Prabu Dipayana meminta kepada Resi Gurunadi agar memberikan Dewi Maira, putrinya untuk dikawinkan dengan Patih Danurweda. Dalam ilmu kesempurnaan dilukiskan bahwa Patih Danurweda memiliki kelebihan dari yang lain, misalnya, Prabu Dipayana, Prabu Gandaprawa, Patih Dwara, Resi Gurunadi maupun Resi Gurundaya. Patih Danurweda, seperti telah disinggung di atas adalah putra Raden Antareja, cucu Arya Werkodara. Dari kakeknya Arya Werkodara itulah Patih Danurweda menerima dan mewarisi ilmu kesempurnaan, kebatinan, yang sangat tinggi. Dalam ilmu kesempurnaan Patih Danurweda diakui Prabu Dipayana menjelang muksanya dengan meminta kepada Patih Danurweda untuk membentangkan ilmunya itu, baik kepada dirinya, Prabu Dipayana, maupun kepada Prabu Gandaprawa, Patih Dwara, Resi Gurunadi serta Resi Gurundaya. Hal itu tersurat dalam Serat Dharmasarana 2 halaman 42 yang berbunyi, pangandikanipun Prabu Dipayana, lah iya bener Yai Prabu, wajibe wong mardi kauruhe iku, iya wajib angoruhana ing katanya ane, yen datan mangkana kasebut tiwas-tiwas tan tiwasing pamawas wekasane. Ketiwasan, ananging samengko pun kakang karya susulih marang kakang Danurweda kewala, marma mangkono yai kang kocap layang weda. Kabe-kabe kang dadya kauruhing eyang nata Pandawa muniwus. Kawengku kalimputan dening kauruhen jeng eyang Arya Bima, rehning. Kakang Danurweda iku wayahembo manawe anak kecerane teka satitik. Kauruh kakang Danurweda, kaya-kaya bisa angeleki, kauruhe kang akeh-akeh. Iki, Arya Dwara lawan Resi Gurundaya miwah Resi Gurunadi tuwin Prabu Gandaprawa samya matur mangayubakya karsanata, halaman 42. Kata Prabu Dipayana, benar Dinda Prabu orang berkewajiban melatih ilmu pengetahuan, seperti itu, wajib mengetahui kenyataannya, jika tidak demikian disebut celaka tidak urung celaka, gagal penglihatannya. Akhirnya celaka, akan tetapi sekarang Kakanda meminta kepada Kakang Danurweda saja sebagai pengganti, sebab demikian Dinda yang tersebut
Dalam semua kitab suci yang menjadi ilmu pengetahuan nenenda para Pandawa, dahulu sudah dipunyai dan dikuasai dalam ilmu pengetahuan nenenda Arya Bima. Oleh karena Kakang Danurweda itu cucunya, barangkali masih ada pengetahuan yang tersisa meskipun sedikit dalam ilmu pengetahuan. Kakang Danurweda, rupa-rupanya dapat menjelaskan ilmu pengetahuan yang banyak itu. Arya Dwara, Resi Gurundaya, Resi Gurunadis serta Prabu Gandaprawa semua mengatakan menyetujui kehendak raja. Petik 2. Demikianlah sepintas perwatakan Patih Danurweda yang dapat diungkapkan dalam penelitian ini. 5. Bagawan Baladewa, tokoh penting dalam serat Dharmasarana. Selain keempat tokoh yang telah diuraikan perwatakannya di atas adalah Bagawan Baladewa. Bagawan Baladewa, semasa mudanya bernama Kakrasana dan bersama kedua adiknya, yakni Narayana dan Laraireng, Warasumbadra, diungsikan dan diasuh oleh Antagopa, Nyai Sagopi di Widarakanda, Widarakandang. Suwandono, DKK, tanpa tahun, 33-34. Setelah Kakrasana menggantikan kedudukan ayahandanya Prabu Basudewa di Kerajaan Mandura, ia bergelar Prabu Baladewa. Kemudian Prabu Baladewa dalam usianya yang lanjut lebih dikenal dengan nama Wasi Jaladara dan berkedudukan di pertapaan Grojogansewu, Suwandono, DKK, tanpa tahun, 56-57. Penyebutan Baladewa dengan Wasi Jaladara di atas, kiranya masih perlu diteliti lebih lanjut. Apakah penamaan Wasi Jaladara mengisyaratkan ketika Baladewa masih muda Kakrasana dan berguru kepada Dewa Brahma, ataukah benar ketika Baladewa sudah berusia lanjut? Terlepas dari itu nama Wasi memang berarti Pendeta Pertapa, Prawiroatmojo, 1981-312. Apabila penokohan Bagawan Baladewa dalam serat Dharmasarana dibandingkan dengan Baladewa dalam Mausalaparwa, bagian ke-15. Dalam Mahabharata, terdapat perbedaan yang besar, terutama mengenai wafatnya. Diceritakan dalam Mausalaparwa, bahwa setelah keluarga Raisni dan Andakasa dalam tradisi Bali, musnah karena saling bunuh, maka Rama, Baladewa, dan Kresna, Wasudewa, Kesawa, mempersiapkan diri kembali ke sorga. Namun terlebih dahulu Krishna menghadap ayahandanya untuk memohon diri serta menitipkan para istrinya untuk sementara sampai Dananjaya Arjuna datang menjaganya. Sesampainya kembali ke tempat Baladewa, Rama Krishna masih dapat menyaksikan Baladewa duduk bersandar di tempat semula serta terserap ke dalam yoga yang sangat dalam. Kemudian dari dalam rongga mulutnya keluar seekor ular yang luar biasa. Kulitnya putih cemerlang, kepalanya beribu-ribu dan bertubuh sebesar gunung. Mata naga yang dahsyat tersebut merah menyala-nyala. Sewaktu bergerak menuju lautan, maka dewa laut, para naga, dan dewa-dewa sungai menyambutnya. Mereka yang menyambut roh suci Baladewa, Rama, di antaranya adalah Karkotaka, Wasuki, Taksaka, Pritusrawa, Waruna, Kunjara, Misri, Sanha, Kunda, Pundarika, roh suci Dristarashtra, Hrada, Krata, Sitikanta, Cakramanda, Atisanda, naga-naga utama bergelar Durmuha dan Amwarisa. Mereka mempersembahkan argia, air pencuci kaki dan upacara-upacara lain serta memuja naga dahsyat tersebut. Ketut Nila, 1979-13-14. Peristiwa mangkatnya Baladewa, Rama, yang menakjubkan, seperti diuraikan dalam Mausalaparwa di atas, sekaligus menunjukkan ketinggian, kedudukan serta keutamaan Baladewa. Baladewa adalah penjelmaan roh suci naga yang luar biasa. Oleh karena itu, Baladewa memiliki keberanian, kesaktian, kejujuran, kewibawaan serta tanggung jawab, meskipun ada kalanya terkesan kurang bijaksana dan mudah diperdaya. Dalam serat Dharmasarana digambarkan bahwa pada waktu itu Bagawan Baladewa sudah tua renta, tetapi masih memiliki berbagai macam kesaktian. Di samping itu dapat dilukiskan bahwa Bagawan Baladewa berwatak pemberani, jujur, setia, bertanggung jawab serta rela berkorban demi kepentingan negara. Ngastina, hal itu ditunjukkannya sewaktu kerajaan Ngastina mendapat serbuan Prabu Niradakawaca dari Ima Imantaka ketika Prabu Dipayana masih ada di pesanggrahan hutan Palasara. Dengan penuh tanggung jawab akan keselamatan kerajaan Ngastina, maka Bagawan Baladewa yang telah tua renta tersebut turut serta menahan serangan musuh.
Dengan senjata sakti Nanggala, maka segala kesaktian Prabu Niradakawaca dapat dipunahkan. Kemudian, Prabu Niradakawaca dengan licik memperdaya Bagawan Baladewa, dengan menyamar sebagai Arya di Astara, yang mengejarnya meminjam Nanggala. Dengan dalih mengusir musuh, sebenarnya hati Bagawan Baladewa merasa berdesir serta cemas, akan tetapi karena belas kasihnya kepada Arya di Astara, cucunya, maka senjata Nanggala miliknya diberikan. Peristiwa tersebut tersurat dalam Serat Dharmasarana halaman 62-63 yang berbunyi, sanalika sampun salin warna Arya di Astara, nulya lumebeng jero kita, malih tanana kang uninga, laju marek maring Bagawan Baladewa anuun. Nanggala bade kinarya angung sir mengsah. Bagawan Baladewa kasamaran, ananging karaos kumepi uring gali, pangandikanira, kaya paran kulup yen. Ingsun pisahalan Nanggala, dahat sandeyaning tias ingsun. Aturipun kang, amiminda Arya di Astara, duua amung sakedap kimawon ingkang. Supados mengsah punika lajenga kausipun. Bagawan Baladewa kakenan, ing pasang cipta, dilalah yen sampun prapten janji, wasana Nanggala. Pinaringaken wus tinampen, seketika sudah beralih rupa Arya di Astara, kemudian memasuki dalam kota menghadap Bagawan Baladewa meminta Nanggala akan dipergunakan untuk mengusir musuh. Bagawan Baladewa tidak mengetahui akan tetapi terasa hatinya berdesir, katanya, bagaimanakah buyung cucu apabila aku berpisah dengan Nanggala, hatiku sangat was-was, kata yang menyerupai Arya di Astara, duua hanya sebentar saja agar supaya musuh itu segera jera. Bagawan Baladewa terharu hatinya dipikirkan, kebetulan jika sudah sampai pada batas hidup, akhirnya Nanggala diberikan sudah diterima. Setelah Bagawan Baladewa menyadari kelengahannya bahwa dirinya diperdaya Prabu Niradakawaca musuhnya, maka ia berupaya merebut kembali senjata Nanggalanya. Akan tetapi kemudian Prabu Niradakawaca mencipta angin ribut bercampur kabut. Bagawan Baladewa yang sudah tua renta itu tidak tahan, sehingga menggigil kedinginan, akhirnya gugur dan muksa. Hal itu menimbulkan huru-hara, guru bergemuruh halilintar meledak, sambar menyambar. Dari langit para dewa menghujaninya dengan bebauan harum semerbak menyebar wangi. Peristiwa luar biasa tersebut tersurat dalam Serat Dharmasarana halaman 63 yang berbunyi, samana Bagawan Baladewa katrajang ing ampuhing rehning sepuh, dadia tantahan tema andarodo katisen wakasandoko, dangu-dangu, sedalayon muksa, lajeng anda tengaken gara-gara geter pater dedet, erawati guntur ketuk kilat tatit aliweran para dewa gumuruh sami. Angudanaken wangi-wangi sumawur saking ngawiyat, halaman 63. Ketika itu Bagawan Baladewa ditempuh ampuhan, angin ribut bercampur kabut, oleh karena sudah tua jadi tidak tahan yang akhirnya menggigil kedinginan, akhirnya jatuh tidak berdaya. Lama-kelamaan gugur. Jenazah muksa, kemudian mendatangkan menimbulkan huru-hara petir. Guru kilat halilintar berputaran, sambar menyambar, para dewa beramai-ramai menghujaninya dengan bebauan yang harum semerbak menyebar. Wangi dari langit, kurung tutup. Peristiwa gugurnya Bagawan Baladewa serta sambutan dan penghormatan para dewa yang luar biasa di atas, sekaligus menunjukkan pula ketinggian kedudukan serta keutamaan perwatakan Bagawan Baladewa. Meskipun dalam hal ini tidaklah sedahsyat serta seagung pelukisan kembalinya roh suci Rama Baladewa, seperti dipaparkan dalam Mosalaparwa, seandainya mendasarkan diri pada Mahabharata, khususnya Mosalaparwa, maka tampak penampilan Bagawan Baladewa dalam Serat Dharmasarana tersebut jauh menyimpang. Dalam Mosalaparwa tidak diketemukan bukti-bukti yang cukup kuat untuk mengatakan keterlibatan Rama Bagawan Baladewa dalam tata pemerintahan Prabu Parikesit Prabu Dipayana, seperti sudah disinggung di atas. Apabila dalam Mosalaparwa dikemukakan bahwa Rama lebih dahulu muksa dibandingkan dengan Krishna dan para Pandawa, maka dalam Serat Dharmasarana sebaliknya, Rama Bagawan Baladewa muksa jauh lebih kemudian dibandingkan dengan Krishna maupun para Pandawa. 6. Raden Ramayana, Raden Ramaprawa, Raden Prawasata, dan Raden Warabasata. Raden Ramayana, Raden Ramaprawa, Raden Prawasata, dan Raden Warabasata adalah putra Prabu Dipayana. Raden Ramayana dan Raden Prawasata adalah putra Prabu Dipayana dengan Dewi Puyengan, Dewi Sikandi, sedangkan Raden Ramaprawa dan Raden Warabasata, Warabasanta, adalah putra Prabu Dipayana dengan Dewi Dangan, Dewi Grendi.
Keempat, putra Prabu Dipayana tersebut adalah adik Raden Yudayana yang kemudian bergelar Prabu Yudayana. Dalam serat Dharmasarana dilukiskan bahwa keempat putra Prabu Dipayana, Prabu Parikesit tersebut secara fisik tampan, air mukanya bercahaya, membuat takjub mereka yang melihat. Hal itu tersurat dalam serat Dharmasarana halaman 153 yang berbunyi, Yata sawek eca denya paguneman kasaru praptanira satria sakawan. Dumrojok tanpa larapan, dan hiang suela miang para siswa samya. Ebat mulat pekiking samwau prapta miwah cahya kukuwungnya ngasoraken. Raras resmining asrama, halaman 153. Pada waktu mereka asyik berbincang-bincang tiba-tiba datang 4 satria tanpa memberitahu, dan hiang suela bersama-sama para muridnya takjub melihat ketampanan para satria yang datang yang cahaya tejanya mengalahkan laras indahnya asrama. Selain keempat satria Ngastina di atas dilukiskan berparas tampan, mereka pun memiliki kesaktian. Pembawaan kesaktian mereka sudah barang tentu tidak terlepas dari tetesan kesaktian nenendanya. Sebab Raden Ramayana dan Raden Prawasata adalah putra Dewi Sikandi, putri Bagawan Sukanda, sedangkan Raden Ramaprawa dan Raden Warabasanta adalah putra Dewi Grendi, putri Resi Gurundaya. Baik Bagawan Sukanda maupun Resi Gurundaya adalah pendeta terpilih dan kekasih dewa. Di samping ketampanan dan kesaktian yang dimiliki keempat adik Raden Yudayana tersebut, mereka pun memiliki watak senang mengembara mencari ilmu pengetahuan dan kesaktian, pemberani, tak mengenal rasa takut, jujur, polos, rela berkorban, dan konsekuen. Meskipun demikian karena kemudahan dan kurangnya pengalaman dalam pengembaraannya, mereka pun mudah ditipu dan diperdaya. Hal itu tampak ketika Prabu Dipayana memerintahkan putranya, Raden Yudayana untuk mencari dan berguru pada seseorang yang pandai segala ilmu, maka keempat adik Raden Yudayana tersebut segera menyusulnya. Hanya sayang atas kehendak dewa, mereka berselisih jalan. Dalam pengembaraannya itu, Raden Ramayana, Raden Ramaprawa, Raden Prawasata dan Raden Warabasata tergoda akan adanya pendeta sakti di pertapaan Gunung Sadara. Keempat satria tersebut segera menuju ke pertapaan Gunung Sadara bermaksud berguru pada Dang Hyang Suela. Setelah mengetahui bahwa keempat satria tersebut putra Prabu Dipayana di Ngastina, maka sebelum diangkat menjadi muridnya, terlebih dahulu Dang Hyang Suela meminta mereka untuk membunuh Resi Sidikara di pertapaan Gunung Manikmaya yang dianggap sebagai penghalang baginya. Sebagai upah sang guru, keempat adik Raden Yudayana yang masih polos dan belum berpengalaman itu tidak mengetahui bahwa mereka ditipu. Sebenarnya, Resi Sidikara adalah pamannya, karena ia saudara ipar ayahandanya Prabu Dipayana. Sesampainya di pertapaan Gunung Manikmaya, maka mereka segera mengamuk, sehingga banyak murid Resi Sidikara terbunuh. Raden Yudayana segera menghentikan amukan keempat adiknya tersebut serta menyadarkan mereka telah diperdaya. Kemudian Raden Ramayana, Raden Ramaprawa, Raden Prawasata dan Raden Warabasata diberi pelajaran oleh Resi Sidikara tentang berbagai ilmu pengetahuan dan kesaktian sampai putus. Setelah itu, mereka mohon diri kembali ke Gunung Sadara bermaksud menuntut balas atas tipu daya pendeta tersebut. Sesampainya kembali di Gunung Sadara, keempat satria Ngastina tersebut mengamuk dan banyak membunuh musuh. Sewaktu Dang Hyang Suela bermaksud membantu muridnya, Resi Sidikara menghadangnya, sehingga terjadi pertempuran yang dahsyat. Ketika Dang Hyang Suela terdesak dan bermaksud melarikan diri, Raden Yudayana membunuhnya dengan panah sakti Sarotama. Raden Ramayana, Raden Ramaprawa, Raden Prawasata, dan Raden Warabasata pun termasuk satria yang mencintai kebenaran dan berusaha membelanya, sekalipun harus melawan kakaknya, yakni Prabu Yudayana. Ketika Prabu Yudayana ada di pertapaan Tirwa Awarna di Gunung Manikmaya, dan bercintaan dengan istrinya yang baru, yakni Dewi Sadu, maka roh Dang Hyang Suela selalu berusaha membunuh Baginda yang diduganya ada di dalam istana. Pati Dwaralah yang senantiasa menggagalkan usaha pembunuhan tersebut. Akan tetapi justru Permaisuri Dewi Gendrawati menuduhnya bermaksud merusak kehormatannya. Oleh karena itu, Pati Dwara ditangkap, dipenjarakan serta dipatahkan kedua pergelangan tangannya. Halaman 99. 101. Hal itu menimbulkan ketidaksenangan serta kemarahan kerabat istana.
Ngastina. Oleh karena itu, seandainya Baginda kembali ke istana dan nantinya mau menghukum Pati Dwara dan Pati Danurweda karena laporan palsu permaisuri, maka mereka bersepakat bermaksud mengamuk. Hal itu tersurat dalam serat Dharmasarana 2 halaman 78 serta serat Yudayana halaman 45-46 yang berbunyi, Ewadenten ing benjing Manawi yen Prabu Yudayana rawuh kondur saeng King Wukir Manikmaya mangka Pati Danurweda. Danurwenda katumutaken sa dosanipun Pati Dwara denira denya. Dora boten matur utusan dateng Wukir Manikmaya sayekti ciptanipun. Pati Danurwenda miwah para arinata tuwin sagung. Para punggawa suka sadaya sumedia sami soroh amuk anglabuhi. Pati Dwara sarta kakinten yen nagari Ngastina mangsa dadosa untutan. Halaman 78, halaman 45-46. Meskipun jika nanti Prabu Yudayana kembali dari Gunung Manikmaya, padahal Pati Danurweda diikut sertakan dalam dosa Pati Dwara, karena ia berdusta tidak sungguh-sungguh mengirim utusan ke Gunung Manikmaya, Pati Danurweda dan para adik Baginda serta para penggawa semua berpikir bermaksud mengamuk membela Pati Dwara serta mereka mengira jika negara Ngastina mustahil tidak akan hancur. Kutipan di atas menunjukkan pula ketidakbijaksanaan Prabu Yudayana. Karena pengaruh permaisuri Dewi Gendrawati, sekaligus juga menunjukkan cinta bakti Pati Danurweda, keempat adik Baginda serta para penggawa Ngastina kepada Pati Dwara. Watak pemberani karena benar dan rela berkorban demi kepentingan negara, tetap pula ditunjukkan oleh keempat satria Ngastina di atas sampai akhir kehidupannya. Memang gugurnya keempat satria tersebut tidak tersurat dalam serat Dharmasarana, melainkan tersurat dalam serat Yudayana. Diceritakan di dalamnya, halaman 119-133, sewaktu Prabu Gendrayana bersama permaisuri Dewi Padmawati meninggalkan istana Ngastina dan berselisih jalan, maka terjadi peristiwa menyedihkan sepeninggal Baginda. Dalam perjalanan pengembaraannya itu, Prabu Gendrayana berjumpa dengan Arya Drawaya, putra Prabu Drawilaka di kerajaan Nusakambana. Kepada Prabu Gendrayana, yang menyamar sebagai dewa, Arya Drawaya mengatakan mau menculik dan memperistri Dewi Padmawati. Oleh karena itu Prabu Gendrayana mengubah wajah Arya Drawaya seperti dirinya. Di pihak lain Dewi Padmawati berjumpa dengan Dewi Drawiyani, adik Arya Drawaya, yang menginginkan Prabu Gendrayana menjadi suaminya. Oleh karena itu, seperti halnya Prabu Gendrayana, maka Dewi Padmawati pun mengubah rupa Dewi Drawiyani seperti dirinya. Kemudian Prabu Gendrayana dan Dewi Padmawati palsu bertemu di kerajaan Ngastina. Mereka bercintaan sepuas-puasnya, sehingga Dewi Padmawati palsu mengandung. Ketika ia mengidam dan menyantap gecok, lauk daging mentah yang dicincang, maka Dewi Padmawati palsu berubah rupa parasnya kembali menjadi raksasi. Prabu Gendrayana palsu, yang merasa diperdaya itu pun menjadi marah, sehingga wajahnya berubah pula menjadi raksasa. Kemudian Arya Drawaya dan adiknya, yakni Dewi Drawiyani mengamuk di dalam istana. Dalam pertempurannya melawan para pejabat istana Ngastina, Dewi Drawiyani terbunuh. Sebaliknya di pihak kerajaan Ngastina, Pati Danurweda, Pati Supatma, Arya Prabu Ramayana, Arya Prabu Ramaprawa, Arya Prabu Prawasata, Arya Prabu Warabasata, Arya Karsula, Arya Sanjata, Arya Sadrasta serta banyak perwira pun gugur pula dalam pertempuran tersebut. Hal itu tersurat dalam serat Yudayana halaman 132-133 yang berbunyi, Arya Drawaya miwah Dewi Drawiyani anadahi temah perang rame. Salebeting pura abosah basi pangamukipun, dangu-dangu Dewi Drawiyani. Pejah dening Pati Danurweda, Arya Drawaya lajeng ngamuk punggung. Nirbaya nirwikara, para punggawa miwah para prajurit ing Ngastina. Katah Kang Pejah, Pati Supatma miwah Arya Prabu Sakawan Tuwin. Punggawa satunggal Arya Karsula kali Arya Sanjata, 3 Arya Sadrasta. Sami Pejah kasambuting rana, Pati Danurweda sigra ngamuk punggung. Pupuli rame sami ngaben kasekten kadikdayan, boten wonten kang kuciwa, sami prawiranya kali, dangu-dangu Pati Danurweda kasoran. Kenging sinawat ing tomara, boten tumamananging sampun rumaos yen. Marganing kamuksanipun lajeng anyipta pangracuting rasa pangukuding.
Jagat kinumpulaken amri sampurna tanpa lara lajeng sirna sami sanalika. Halaman 132-133. Arya Drawaya dan Dewi Drawiyani melawan. Akhirnya terjadilah peperangan yang ramai di dalam istana porak-poranda karena amukannya. Lama-kelamaan Dewi Drawiyani tewas oleh Patih Danurweda. Kemudian Arya Drawaya mengamuk dengan sangat nekat, tidak mengenal takut. Tabah hati, banyak para penggawa dan prajurit Ngastina yang gugur. Patih Supatma dan keempat Arya Prabu Ramayana, Ramaprawa, Prawasta dan Warabasata, serta penggawa 1. Arya Karsula, 2. Arya Sanjata, 3. Arya Sadrasta bersama-sama gugur dalam peperangan. Segera Patih Danurweda mengamuk dengan sangat nekat menuntut balas. Ramai keduanya mengadu kesaktian dan kedikdayaan, kekebalan keduanya tidak ada yang kurang sempurna, keduanya sama-sama berani. Lama-kelamaan Patih Danurweda kalah dilempar tombak kena, tidak tembus masuk, tetapi Patih Danurweda sudah merasa bahwa hal ini adalah jalan baginya. Muksa kemudian ia mencipta penyatuan dan dihimpunnya rahasia meninggalkan dunia agar sempurna tanpa sakit selanjutnya seketika lenyap. Demikianlah sepintas penokohan dan perwatakan Raden Ramayana, Raden Ramaprawa, Raden Prawasata, dan Raden Warabasata yang dapat diuraikan dalam buku ini. 7. Dewi Utari. Dewi Utari adalah putri Dewi Rekatawati dengan Prabu Matswapati Raja Negara Wiratat Suwandono, DKK, tanpa tahun 469. Pada mulanya oleh Prabu Matswapati, Dewi Utari dianugerahkan kepada Arjuna sebagai balasan baginya sebab berhasil menyelamatkan putra mahkota, Arya Sangka, serta berhasil menahan serbuan Prabu Trigarta dan Kaurawa yang menggempur Wirata. Hanya saja Arjuna memohon dengan hormat agar Dewi Utari kelak dikawinkan dengan putranya, yakni Angkawijaya Abimanyu, yang pada masa itu masih dalam kandungan Dewi Warasumbadra Suwandono, DKK, tanpa tahun 470. Pernyataan itu pun masih perlu diteliti lebih lanjut. Benarkah Abimanyu memang belum lahir sewaktu Arjuna membantu Wirata? Wirata mengingat waktu peristiwa dalam Wirata Parwa di atas, tampaknya tidak terlalu lama dengan Baratayuda. Baratayuda, di mana Abimanyu mengambil bagian dalam perang besar tersebut. Apabila kembali pada persoalan semula, dalam pewayangan diceritakan pula bahwa Dewi Utari dikaruniai Dewa Wahyu Hidayat, sedangkan Abimanyu ditempati Wahyu Cakraningrat. Oleh karena itu, mereka ditetapkan dewa sebagai jodoh, serta dikodratkan menurunkan Raja-Raja Besar Suwondo, DKK, tanpa tahun 469-470. Dewi Utari mempunyai watak dan sifat halus dan wingit, sedih, susah. Selain watak dan sifat di atas, dalam serat Dharmasarana dilukiskan pula watak Dewi Utari yang penyabar, terbuka, pengasih, penyayang, setia, bakti pada suami serta rela berkorban. Keterbukaan Dewi Utari, misalnya, ditunjukkannya dengan memberikan kebebasan pada putranya Prabu Dipayana untuk memilih pasangan hidupnya. Ia mau menerima para gadis pilihan putranya itu serta merestui perkawinannya terhadap para menantu dan para besannya. Dewi Utari menaruh belas kasih sayang. Dewi Utari pun memiliki naluri yang tajam dalam menangkap kemauan putranya. Ketika Dewi Utari menangkap di balik air muka Prabu Dipayana yang menaruh hati kepada Dewi Grendi, putri Resi Gurundaya, maka ia segera melamar putri tersebut untuk putranya. Dewi Utari adalah seorang istri yang setia dan bakti kepada suami. Seperti telah disinggung di atas, akan tetapi ia rela berkorban untuk kepentingan yang lebih besar, negara. Sewaktu Arya Abimanyu gugur di medan laga dalam perang Baratayuda, maka yang diizinkan melakukan bela pati mengikuti suami adalah Dewi Siti Sundari. Dewi Utari mendapat amanat mengasuh dan mendampingi Parikesit, putranya yang masih kecil. Dewa sudah mengkodratkan Parikesit sebagai pewaris kerajaan Ngastina dan akan menurunkan raja-raja besar. Oleh karena itu dengan rela hati Dewi Utari menunda keinginannya berkumpul dengan suaminya itu. Akan tetapi saat itu pun akhirnya tiba. Dewi Nawangsasi, istri Resi Gurunadi, bermaksud muksa untuk berkumpul kembali dengan para bidadari lainnya dalam pesta pora di kedewataan. Tak seorang pun mampu mencegahnya, sekalipun Prabu Dipayana, menantunya. Bahkan dengan kuasanya secara menakjubkan ia memperlihatkan keindahan
kemegahan serta kemuliaan sorga. Dewi Utari tergiur untuk mengikuti Dewi Nawangsasi agar segera berkumpul kembali dengan suaminya Arya Abimanyu dan Dewi Siti Sundari. Akhirnya secara bersama-sama Dewi Utari, Prabu Dipayana, Dewi Nawangsasi, Resi Gurunadi dan Resi Gurundaya bersama istri Muksa 8 Dewi Sri Tatai, Dewi Niyata, Ken Satapa, Endang Sikandi dan Dewi Grendi. Dewi Sri Tatai adalah putri Prabu Praswapati, Raja di Gilingwesi. Dewi Niyata putri Prabu Sayakesti, Raja di Mukabumi. Ken Satapa putri Bagawan Sidiwacana di Pertapaan Tirta Awarna di Gunung Manikmaya. Endang Sikandi putri Bagawan Sukanda di Gua Siluman dan Dewi Grendi putri Resi Gurundaya di Gunung Nirma. Para wanita yang tergila-gila pada Prabu Dipayana dan kemudian menjadi istrinya adalah para wanita yang cantik-cantik. Dalam pengembaraannya itu, sebenarnya Prabu Dipayana bukannya bermaksud mencari istri, melainkan mencari ilmu pengetahuan dan kesaktian sebagai bekal baginya di dalam memegang tampuk kekuasaan kerajaan Ngastina. Ternyata justru di sela-sela perjalanan pengembaraannya itu, secara diam-diam Prabu Dipayana dirindukan dan diimpikan oleh banyak gadis, baik mereka putri raja, pendeta, ataupun bagawan. Pada mulanya Prabu Dipayana tidak percaya atas kecantikan mereka dan berkeinginan menolaknya. Hanya saja setelah Baginda melihat kejelitaan mereka, ia pun menaruh belas kasih dan jatuh hati, serta bersedia menikahinya. Ketertarikan Prabu Dipayana kepada Dewi Sri Tatai di antaranya tersurat dalam serat Dharmasarana halaman 29 yang berbunyi, Mangkana Prabu Dipayana aningali Dewi Sri Tatai langkung kasmaran. Halaman 29. Demikian Prabu Dipayana melihat Dewi Sri Tatai kemudian demikian jatuh cinta. Kutipan di atas mengisyaratkan bahwa Prabu Dipayana yang semula menolak dikawinkan dengan putri kerajaan Gilingwesi itu, setelah melihat Dewi Sri Tatai kemudian jatuh hati padanya. Dewi Niyata, putri Prabu Sayakesti Raja di Mukabumi pun dilukiskan sangat jelita, sehingga membuat Prabu Dipayana jatuh hati pula kepadanya. Hal itu tersurat dalam serat Dharmasarana halaman 33 yang berbunyi, Yata Prabu Sayakesti sampun angracut sisirepipun Wimanasara. Prabu Dipayana anglilir langkung kakyat denira sareu wonten ing ngriku. Sarta sinanding pawestri langkung endah. Prabu Dipayana sruning ngungun. Itung pandurat datan angandika, damu-damu Prabu Dipayana aningali kang sumanding dahat kasmaran. Dewi Niyata ingaras astanira kakyat wungu. Lajeng lenggah, Sarya Mingsek Karuna, halaman 33. Kemudian Prabu Sayakesti sudah melepaskan sirap Wimanasara. Pengabaran, pengekesan atau aji untuk menawarkan kesaktian musuh. Prabu Dipayana tersadar dan sangat terkejut karena tidur di situ, serta bersanding dengan wanita yang sangat jelita. Prabu Dipayana karena sangat heran sehingga beberapa lama tidak berkata. Lama-kelamaan Prabu Dipayana melihat yang bersanding dengannya, sehingga menjadikannya demikian cinta padanya. Tangan Dewi Niyata diciumnya, menjadikannya terkejut. Bangun lalu duduk, seraya menangis terseduh-seduh. Berbeda dengan Dewi Sri Tatai dan Dewi Niyata, maka Ken Satapa, putri Bagawan Sidiwacana semula berparas buruk. Akan tetapi perilakunya lucu, sehingga menjadikan Prabu Dipayana yang melihatnya menahan tawa. Hal itu berbeda dengan kakaknya yakni Ken Suyati yang berparas sangat cantik, seperti tersurat dalam serat Dharmasarana halaman 39 yang berbunyi, Ken Satapa gedrak-gedruk lajeng sarengkot lumebet ing wisma. Prabu Dipayana aningali maring Ken Satapa bade gumujeng nanging den ampet wit saking awoning warni, pipi kalungsur janggut nyantang batuk. Banyak solahe sarengkat-sarengkot, pati duara pangumuning tias dene. Ken Satapa sanget siwahelan Ken Suyati, Kang Ayu Luwi Ayu Kang Ala Luwi Ala, halaman 39. Ken Satapa menghentak-hentakkan kakinya lalu, dengan segan-segan masuk ke dalam rumah. Prabu Dipayana yang melihat Ken Satapa demikian itu, mau tertawa tetapi ditahan, sebab buruknya paras, pipinya menurun, dagunya menanggul, dahinya seperti angsa, perilakunya segan-segan. Dalam hatinya Pati Dwara merasa heran, yang cantik demikian cantik, yang jelek demikian jelek. Pada waktu itu turunlah Sang Hyang Narada mengemban amanat. Sang Hyang Jagat Girinata memerintahkan agar Prabu Dipayana dikawinkan dengan Ken Satapa dan Pati Dwara dengan Ken Suyati. Prabu Dipayana merasa keberatan atas keputusan tersebut, tetapi Sang Hyang Narada yang
Mengetahui hal itu kemudian mengubah Ken Satapa menjadi gadis yang jelita. Hal itu tersurat dalam serat Dharmasarana halaman 40 yang berbunyi, Bagawan Sidiwacana uninga ing semunipun Prabu Dipayana yen aurat, dadia matur maring Hyang Narada, dupukulun kados punapa. Kantanipun anak kula pun satapa kakarsakaken dados garwaning ratu, wit. Warni langkung awon sayekti mangsa kanggeya, Hyang Narada gumujeng. Sarya ngandika, Hyang Girinata lewi kawasa, lah mara undangen marene. Anakira si Satapa, Bagawan Sidiwacana lajeng animbali kang putra Ken Satapa, wijiling saking wisma, Bagawan Sidiwacana kakiat dene ana. Pawestri maksi kenya langkung enda warna nira, Ken Satapa wus lenggah. Hyang Narada angandika maring Bagawan Sidiwacana, lah dulunen iku. Dadine anakira si Satapa, karsane Hyang Utipati wus angracut rupane kang ala, dadi rupa ayu. Bagawan Sidiwacana langkung suka syukur, halaman 40. Bagawan Sidiwacana mengetahui air muka Prabu Dipayana, bahwa berkeberatan, karenanya berkata kepada Hyang Narada, duh, pukulun bagaimanakah jadinya anak hamba Satapa dikehendaki menjadi istri raja, karena parasnya sangat buruk sungguh mustahil dipakai. Hyang Narada tertawa seraya berkata, Hyang Girinata lebih berkuasa, nah, panggillah kemari anakmu si Satapa. Kemudian Bagawan Sidiwacana memanggil putrinya Ken Satapa, yang kemudian keluar dari rumahnya. Bagawan Sidiwacana terperanjat sebab ada wanita masih gadis sangat jelita parasnya. Ken Satapa sudah duduk. Hyang Narada berkata kepada Bagawan Sidiwacana, nah lihatlah itulah jadinya anakmu si Satapa. Atas kehendak Hyang Utipati sudah melepaskan parasnya yang buruk menjadi cantik parasnya. Bagawan Sidiwacana sangat bersyukur. Pada mulanya Ken Suyati pun tidak menduga bahwa gadis cantik tersebut adiknya, Ken Satapa. Setelah mengetahuinya, maka dipeluknya. Adiknya itu, seperti tersurat dalam serat Dharmasarana halaman 42 yang berbunyi, Yata Ken Suyati mangkia uniga yen kang warna ayu punika kang rai. Ken Satapa, lajeng rinangkul kang rai nungkemi pada, ing nalika punika. Prabu Dipayana langkung kagawakan aningali Ken Suyati lan Ken Satapa. Denya sami ing warna ayu-ayu tanana kuciwa, pasanging pamulu ang lebegi. Halaman 42. Kemudian setelah Ken Suyati mengetahui bahwa yang berparas cantik itu Ken Satapa adiknya, lalu dipeluk adiknya menjunjung kaki. Pada waktu itu Prabu Dipayana sangat takjub melihat Ken Suyati dan Ken Satapa, bahwa keduanya berparas cantik tiada cacat, rupa air mukanya serupa tokoh Endang Sikandi, putri Bagawan Sukanda di Gua Siluman, pun dilukiskan sangat jelita, sehingga Prabu Dipayana yang semula menolak, menjadi terpikat. Bahkan Baginda pernah menduga bahwa Endang Sikandi pastilah seorang raksasi, sebab Bagawan Sukanda adalah pendeta raksasa, sekalipun kekasih dewa. Sebenarnya seandainya Endang Sikandi cantik adalah wajar, sebab ibunya adalah seorang bidadari bernama Dewi Nawang Sasi. Pelukisan kecantikan Endang Sikandi tersebut tersurat dalam serat Dharmasarana halaman 53-54 yang berbunyi, Prabu Dipayana kampiteng tias angumun dene di tia anak-anak manung satur ayu endah, ing mriku Prabu Dipayana jeroning tias kakenan ing larasmara dahat sakedap-sakedap aningali lawanging gedong pagulingan. Halaman 53-54. Prabu Dipayana terguncang hatinya heran sebab raksasa beranakan manusia lagi cantik jelita. Pada waktu itu dalam hati Prabu Dipayana demikian jatuh cinta, sebentar-sebentar melihat ke pintu kamar tidur istri Prabu Dipayana yang lain, yakni Dewi Grendi, putri Resi Gurundaya di pertapaan Gunung Nirma hanya dilukiskan sekilas. Meskipun demikian mengingat Prabu Dipayana tertarik dan jatuh cinta padanya, dapatlah dipastikan Dewi Grendi pun seorang gadis yang cantik jelita. Ketertarikan Prabu Dipayana padanya itu tersurat dalam serat Dharmasarana halaman 76 yang berbunyi, Yata Prabu Dipayana tansa aningali maring Dewi Grendi, Resi Gurundaya wus anduga ing semunira Prabu Dipayana yen kasmaran maring putra nira, dadia matur asasmita maring Dewi Utari, yen kaparenga kula punika bade anuntumaken daging arenggang. Halaman 76. Pada waktu itu Prabu Dipayana senantiasa melihat Dewi Grendi, Resi Gurundaya sudah menduga dalam air muka Prabu Dipayana demikian jatuh cinta kepada putrinya. Karenanya Resi Gurundaya berkata secara isyarat kepada Dewi Utari, bila diperkenankan hamba mau mengumpulkan kembali
Daging yang renggang. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, secara fisik para istri Prabu Dipayana, yakni Dewi Sri Tatai, Dewi Niyata, Endang Sikandi, Ken Satapa, maupun Dewi Grendi adalah gadis yang cantik jelita. Mereka bersama-sama merindukan dan memimpikannya menjadi istri Prabu Dipayana yang tampan, lagi sakti, kecuali dengan Dewi Grendi, sebab terhadapnya Prabu Dipayana lebih aktif, punya inisiatif. Dalam arti semula yang menaruh hati adalah Prabu Dipayana, bukan sebaliknya seperti ditunjukkan para istri Baginda di atas. Dalam hal ini, motivasi dibalik ketertarikan Prabu Dipayana terhadap Dewi Grendi sudah barang tentu ada. Prabu Dipayana mau membahagiakan Dewi Grendi, sebagai balasan atas jasa Resi Gurundaya yang membantunya membinasakan Prabu Niradakawaca yang pernah menyerang kerajaan Ngastina. Setelah Prabu Dipayana melangsungkan perkawinannya kembali dengan kelima istrinya itu di Ngastina, selanjutnya Dewi Sri Tatai diubah namanya menjadi Dewi Gentang, Dewi Niyata menjadi Dewi Impun, Ken Satapa menjadi Dewi Tapen, Dewi Sikandi menjadi Dewi Puyengan serta Dewi Grendi menjadi Dewi Dangan. Tidak lama kemudian, Dewi Gentang dan Dewi Impun wafat karena sakit. Jenazah mereka dibakar dan kemudian dilabur di Bengawan Logangga, Serat Dharmasarana halaman 99-103. Di samping secara fisik kelima istri Prabu Dipayana tersebut cantik, jelita, maka secara psikis pun mereka memiliki watak yang keras dalam menggapai cita-cita menjadi istri Prabu Dipayana. Selain itu, mereka pun berwatak rela berkorban, cinta, setia serta bakti kepada suami, sehingga Prabu Dipayana pun sangat kasih pada mereka. 9. Prabu Kismaka. Prabu Kismaka adalah Raja Tarajutiksna, putra mendiang Prabu Bomanarakaswara, Serat Dharmasarana halaman 3. Dari Serat Dharmasarana ini pun dapat digambarkan bahwa Prabu Kismaka seorang raja yang berani, tidak kenal takut dan sangat sakti. Di samping itu ia pun memiliki watak yang setia dan bakti kepada orang tua, meskipun berkesan berlebihan. Prabu Kismaka ingin menuntut balas kepada anak keturunan Prabu Kresna. Oleh karena itu, ia memerintahkan pasukannya menyerang kerajaan Dwarawati. Dalam penyerbuan itu, Prabu Satyaka terdesak, sehingga memerintahkan Pati Udakarya untuk meminta bantuan ke Ngastina. Prabu Dipayana mengirimkan Pati Danurweda, Arya Hermata, Arya Satmata, Arya Sanjata, Arya Subata bersama pasukan Ngastina. Di tengah pertempuran itu, Prabu Satyaki Raja Lesanpura pun datang dan bergabung dengan pasukan Dwarawati dan Ngastina. Kesaktian Prabu Kismaka itu ditunjukkannya sewaktu berhasil membunuh Arya Hermata dan Wiratma, akan tetapi pada akhirnya ia pun mati. Sampiu mati bersama dengan Prabu Satyaki. Keberanian dan kesaktian Prabu Kismaka itu tersurat dalam Serat Dharmasarana halaman 6 yang berbunyi, Yata Prabu Kismaka uningayen patihe pejah lajeng ngamuk punggung. Surat Tantaha, Singa Kang Kata Rajang Mawur, Kang Kacandak Pejah, Arya Hermata, Punggawaing Dwarawati nama Wiratma Pejah, Prabu Kismaka. Saya Liwung Pangamuke, Pinarbutan Dening Prabu Satyaki, Prabu Satyaka, Pati Danurweda lan Sagunging Punggaweng Ngastina ing Dwarawati ing Lesanpura, Prabu Kismaka kinepung kinandang kandang sarta ingudanan warastra, tan keweran mamri kiwul dangu-dangu sang saya rinumpek pinarek. Prabu Kismaka angesukwani, semana kang tinempuh nuju Prabu Satyaki. Campuhing perang kuwel awekasan lena sampi ukuwanda sami muksa. Halaman 6. Kemudian Prabu Kismaka mengetahui bahwa patihnya mati kemudian mengamuk dengan nekat berani, dengan tidak hati-hati, siapapun jua yang ditempuh berhamburan, yang tertangkap mati. Arya Hermata, penggawa Dwarawati bernama Wiratma gugur, Prabu Kismaka semakin mengamuk. Diperebutkan, dikeroyok oleh Prabu Satyaki, Prabu Satyaka, Patih Danurweda, serta segenap penggawa Ngastina, Dwarawati, maupun Lesanpura. Prabu Kismaka dikepung di pagar-pagari serta dihujani senjata panah, tetapi tidak sulit dalam bertahan lama-kelamaan semakin dipersempit didekati arenanya. Prabu Kismaka mendesak dengan berani. Pada ketika itu yang ditempuh kebetulan Prabu Satyaki, dalam bertempurnya bergumul akhirnya mati sampiu, mati bersama, jenazah sama-sama muksa. Kurung tutup. Demikianlah penokohan dan perwatakan Prabu Kismaka yang dapat diungkapkan dalam Serat Dharmasarana ini.
Tokoh Prabu Kismaka di atas kiranya dapat dipertimbangkan untuk melengkapi para tokoh wayang yang masih luput dalam pengamatan Suwandono, DKK, dalam bukunya yang berjudul Ensiklopedi Wayang Purwai Kompendium, terutama dalam uraiannya mengenai silsilah Boma Narakasura, halaman 96-97, atau Sitija, halaman 403-406. 10. Prabu Niradakawaca. Prabu Niradakawaca adalah raja kerajaan Ima Imantaka. Ia adalah putra Prabu Niladati Kawaca, cucu Prabu Niwata Kawaca, Serat Dharmasarana. Halaman 590. Prabu Niradakawaca dan Prabu Niladati Kawaca pun tidak terdapat dalam deretan para tokoh wayang yang dipaparkan oleh Suwandono, DKK, dalam buku susunannya itu. Baik dalam keterangannya tentang tokoh Nirbita II ataupun Niwata Kawaca Suwandono, DKK, tanpa tahun 302-303. Prabu Niradakawaca, seperti halnya Prabu Kismaka, adalah seorang raja yang pemberani dan sakti. Ia pun berwatak keras, setia, cinta bakti pada orang tua, tetapi juga licik terhadap musuhnya. Watak cinta, setia bakti pada orang tuanya itu ditunjukkannya sewaktu berusaha menuntut balas dendam kepada keturunan Pandawa. Hal itu disebabkan Arjunalah yang membunuh leluhurnya, yakni Prabu Niwata Kawaca dalam peperangan. Oleh karena itu, dikerahkannya pasukan Ima Imantaka untuk menyerbu kerajaan Ngastina, yang pada waktu itu sedang ditinggal rajanya, yakni Prabu Dipayanaka. Pesanggerahan di hutan Palasara, keberanian, keperwiraan serta kesaktian Prabu Niradakawaca itu antara lain ditunjukkannya sewaktu ia dikeroyok pasukan Ngastina dalam pertempurannya yang licik melawan Bagawan Baladewa. Hal itu tersurat dalam Serat Dharmasarana halaman 59, 60, dan 61. Yang berbunyi, Yata Prabu Niradakawaca uninga yen punggawane kata kang kasambut ing ayuda lajeng ngamuk punggung suratan taha, singa kang kata rajang mawur kang kacandak pejah, wadia durandara sasesaning kang matyeng rana samya mawur asasaran rebut paran sowang-sowang. Prabu Niradakawaca saya liwung pangamuke pinarbutan dening Arya Syubrasta, campuhing perang genti kalindi, dangu-dangu Arya Syubrasta, kaprakondang lena kasambut ing ngadilaga, nulia Arya Kestu mangsa. Pupuli, pinapagaken dening Prabu Niradakawaca Arya Kestu kalindi. Pejah ing rana, halaman 59-60. Kemudian Prabu Niradakawaca mengetahui bahwa banyak penggawanya yang gugur dalam peperangan kemudian mengamuk dengan nekat berani, dengan tidak hati-hati, siapapun juga yang ditempuh. Berhamburan, yang tertangkap mati. Bala tentara yang tersisa dari kematian di medan perang saling berhamburan, bercerai-berai, lintang pukang, mencari pengungsiannya sendiri-sendiri. Prabu Niradakawaca semakin mengamuk, diperebutkan, dikeroyok oleh Arya Syubrasta dalam pertempurannya yang saling kalah mengalahkan. Lama-kelamaan Arya Syubrasta kalah gugur di medan peperangan. Kemudian Arya Kestu maju menuntut balas, disambut oleh Prabu Niradakawaca. Arya Kestu kalah gugur di peperangan. Yata Prabu Niradakawaca lajeng anyipta naraca bala, tegesipun bala danawa alit-alit, anggili tanpa etangan sami angrubut maring Bagawan Baladewa. Samana Bagawan Baladewa mijil ingkang kakarsana, atema anagapasa, tegesipun sarpa mandi, kumerut tanpa etangan sami amangsa naraca balagusis. Prabu Niradakawaca lajeng anyipta Garuda Mahambira, tegesipun peksi Garuda ingkang langkung prawira, kumerap tanpa etangan sami amangsa taksaka telas punang sarpa. Bagawan Baladewa lajeng anyipta angin pancawara tarik, tegesipun angin ageng saking ler kidul wetan kilen miwah ing tengah, sami mijil saking nanggala, punang. Garuda sinranging maruta sirnatan karuan, halaman 60-61. Kemudian Prabu Niradakawaca mencipta naraca bala, artinya bala tentara raksasa, kecil-kecil, terus-menerus tiada henti-hentinya tanpa hitungan semua melawan beramai-ramai kepada Bagawan Baladewa. Ketika itu Bagawan Baladewa tertarik hatinya untuk mengeluarkan naga pasa, artinya ular berbisa, berduyun-duyun banyak sekali untuk menelan naraca bala sehingga habis. Kemudian Prabu Niradakawaca mencipta Garuda Mahambira, artinya burung Garuda yang sangat berani, kelihatan banyak sekali dan berdesak-desakan tak terhitung untuk mematuki memakan ular sehingga ular habis. Kemudian Bagawan Baladewa mencipta angin pancawara tarik,
artinya angin besar dari utara, selatan, timur, barat, dan dari tengah, yang keluar dari Nanggala. Garuda ditempuh angin lenyap tanpa bekas. Uraian di atas menunjukkan keberanian, keperwiraan, serta kesaktian Prabu Niradakawaca ketika melawan Bagawan Baladewa. Dalam hal ini, ternyata Bagawan Baladewa lebih sakti karena memiliki Nanggala. Oleh karena itu, Prabu Niradakawaca yang cerdik dan licik berusaha merebut Nanggala dari tangan Bagawan Baladewa dengan menciptakan panah pedut. Kabut, Bagawan Baladewa menangkalnya dengan menciptakan panah api yang menerangi kembali medan pertempuran. Hal itu tersurat dalam serat Dharmasarana halaman 61-62 yang berbunyi, Mangkana Prabu Niradakawaca langkung kagawokan uninga, kasektene Bagawan Baladewa, miwa Prabawaning Nanggala, Pandalihira. Kasektening Bagawan Baladewa saking Prabawaning Nanggala, dadya. Ambudi sarana kenane Kang Nanggala. Samana lajeng anyipta sangu. Brastra tegesipun, panah pepedut, tumanduk maring Bagawan Baladewa. Nalika katampeking pepedut Bagawan Baladewa tan uningeng lor kidul. Niwa Arya Diastara tuwin wadyai ngastina sami pating caroto. Prabu Niradakawaca lajeng marepeki maring Bagawan Baladewa arsa angrebat Nanggala, dereng kongsi karebat kaselak Bagawan Baladewa anyipta astra. Bahni, tegesipun, jemparing latu, mijil saking Nanggala murup angkara-kara. Amadini sapayudan, Prabu Niradakawaca, kawele lajeng mundur. Masih lurupan linut ingungsir dening Arya Diastara kongsi prapteng Jawi. Kita, halaman 61-62. Demikianlah Prabu Niradakawaca sangat takjub mengetahui kesaktian Bagawan Baladewa, serta kesaktian Nanggala. Ia menyangka bahwa kesaktian Bagawan Baladewa berasal dari kesaktian Nanggala, karenanya ia berupaya mendapatkan Nanggala itu. Ketika itu kemudian ia mencipta Samu Brasta, artinya panah kabut, mengenai pada Bagawan Baladewa. Ketika ketiup kabut itu Bagawan Baladewa menjadi tidak mengetahui arah. Utara, selatan, dan Arya Diastara serta prajurit Ngastina bersama-sama kurang terang penglihatannya. Kemudian Prabu Niradakawaca mendekati Bagawan Baladewa mau merebut Nanggala. Belum sampai terebut segera Bagawan Baladewa mencipta Astra Bahni, artinya panah api, keluar dari Nanggala. Menyala-nyala, menerangi seluruh medan peperangan. Prabu Niradakawaca, yang tampak akan kebohongannya, kelicikannya, itu kemudian mundur. Meskipun terus diburu diusir oleh Arya Diastara sampai tiba di luar kota. Setelah mengetahui bahwa yang mengejar adalah Arya Diastara, maka kemudian Prabu Niradakawaca kembali lagi ke kota dengan menyamar sebagai Arya Diastara. Prabu Niradakawaca berhasil memperdaya Bagawan Baladewa yang lengah itu, sehingga senjata Nanggala diberikan kepadanya. Serat Dharmasarana halaman 62. Kemudian Prabu Niradakawaca mencipta angin ribut bercampur kabut dan menempuh Bagawan Baladewa yang sudah tua renta itu, sehingga menggigil kedinginan. Bagawan Baladewa jatuh tidak berdaya, akhirnya gugur dan muksa. Serat Dharmasarana hal 63. Dengan senjata Nanggala milik Bagawan Baladewa yang berhasil direbutnya itu menjadikan Prabu Niradakawaca semakin sakti dan berani. Hal itu tampak diantaranya pada pertempurannya melawan Bagawan Sukanda, yang berhasil dibunuhnya, seperti tersurat dalam serat Dharmasarana halaman 72-73 yang berbunyi, Yata Prabu Niradakawaca, uninga lajeng anganta perang, rame. Genti kalindi, sami atanding kasakten tanana kuciwa, dangu-dangu. Bagawan Sukanda kaprakondang kenging Nanggala. Ambruk, Prabu Niradakawaca marepeki asusumbar. Bagawan Sukanda sasambat kinen matenana, lajeng ginebuk ing Nanggala. Maring Prabu Niradakawaca, dangu-dangu Bagawan Sukanda, pejah kuwanda muksa, halaman 72-73. Kemudian Prabu Niradakawaca mengetahui lalu berketetapan perang. Ramai saling kalah mengalahkan, saling bertanding kesaktian tidak ada yang kurang sempurna. Lama-kelamaan Bagawan Sukanda kalah terkena Nanggala. Jatuh. Prabu Niradakawaca mendekati memekis Bagawan Sukanda, bersambat pada Prabu Niradakawaca untuk disuruh membunuhnya. Kemudian dipukullah dengan Nanggala oleh Prabu Niradakawaca. Lama-kelamaan, Bagawan Sukanda gugur jenazah muksa. Kesaktian Prabu Niradakawaca yang luar biasa tersebut disebabkan ia memiliki pusaka besi aji yang terletak di pangkal lidahnya. Selama pusaka itu masih ada, maka ia tidak dapat dikalahkan. Oleh karena itu Sang Hyang
Narada turun memberitahukan kepada Prabu Dipayana agar meminta bantuan kepada Resi Gurundaya di pertapaan Gunung Nirma. Dengan kesaktiannya, Resi Gurundaya mengeluarkan besi Atnyana dari dadanya. Kemudian pusaka tersebut berhasil menarik besi aji dari pangkal lidah Prabu Niradakawaca. Meskipun demikian Prabu Niradakawaca yang tidak menyadari bahwa kekuatan kesaktiannya terambil, tetap mengamuk dengan hebat dan membunuh banyak musuh. Sampai akhirnya Prabu Dipayana mengeluarkan segenap kesaktiannya dan menghancur leburkan Prabu Niradakawaca bersama pasukannya. Hal itu tersurat dalam Serat Dharmasarana halaman 75, yang berbunyi, Yata Prabu Dipayana sigra amijilaken sagunging kasektenira, tumanduk maring mengsah, ing engriku Prabu Niradakawaca sawadia, balanipun samya pejakuanda sumyur samawur kadi lebu kati yuping angin. Nanggala Sumebut Datan Karuan, halaman 75. Kemudian Prabu Dipayana segera mengeluarkan semua kesaktiannya mengenai pada musuh. Ketika itu Prabu Niradakawaca bersama prajuritnya, semua tewas, tubuh mereka hancur berhamburan seperti debu tertiup angin. Nanggala melesat entah kemana. Demikianlah sepintas penokohan dan perwatakan Prabu Niradakawaca yang dapat diuraikan dari Serat Dharmasarana.